Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas tiga rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama adalah rangkaian resistor murni, yang kedua rangkaian induktor murni, dan yang ketiga adalah rangkaian kapasitor murni. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama adalah rangkaian resistor murni. Sebuah resistor R dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan persamaan tegangan V sama dengan V max sin omega T. Maka nanti pada resistor itu akan mengalir arus I dan akan menghasilkan tegangan sebesar VR. Yang pertama adalah persamaan arus. Sesuai dengan hukum Ohm bahwa I sama dengan V per R ya. Maka kita bisa tuliskan V sama dengan Vm dikali sin omega T dibagi dengan R. Nilai V per R atau nilai Vm per R kita sebut juga dengan I maksimum. Ya, sama dengan ini V per Vm per R ya. Maka I sama dengan Im dikali sin omega T. Im adalah kuat arus maksimum. Persamaan tegangan pada R. V sama dengan I dikali R. Ini VR. Im dikali sin omega T dikali dengan R. Nilai Im dikali R itu adalah Vm dikali sin omega T. Anak-anak sekalian, berdasarkan persamaan arus dan tegangan tersebut, kita bisa menggambarkan grafik arus dan tegangan. Grafiknya sebagai berikut. Untuk grafik yang warnanya kuning itu adalah grafik kuat arus. Sedangkan grafik yang warna biru adalah grafik tegangan. Ketika T sama dengan 0 atau omega T sama dengan 0, maka baik I ataupun V nilainya sama-sama 0. Ketika omega T sama dengan 90 derajat, maka I dan V nilainya maksimum, dan seterusnya. Kita juga bisa menggambarkan diagram fasor. Nah, silahkan bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Berdasarkan persamaan I dan V serta grafik dan diagram fasor, maka dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian resistor murni tidak ada beda fase antara I dan V. I dan V, arus dan tegangan pada rangkaian resistif murni adalah sefase. Kenapa sefase? Karena I dan V memiliki frekuensi yang sama dan titik-titik yang bersesuaian berada pada tempat yang sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan ketika omega T sama dengan 0, maka nilai I dan V sama-sama 0. Kemudian ketika omega T sama dengan pi per 2 atau 90 derajat, nilai I dan V itu mencapai maksimum, dan seterusnya. Berikutnya, daya pada rangkaian resistif murni. Kuat arus yang mengalir melalui hambatan akan menimbulkan panas pada hambatan itu. Panas tersebut dibebaskan sehingga disebut daya disipasi. Di mana daya disipasi dirumuskan P sama dengan I efektif kuadrat dikali nilai hambatannya dikali R. Untuk contoh soal kita lewati dulu. Yang kedua adalah rangkaian induktor murni. Sebuah induktor dengan induktansi diri L dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, sehingga akan mengalir arus I sama dengan Im dikali sin omega T. Persamaan tegangan pada induktor. Tentu kalian masih ingat jika kita membahas induksi elektromagnetik bahwa ketika induktor dialiri arus yang besarnya berubah-ubah, maka pada induktor itu akan timbul GGL. Yang besarnya adalah E sama dengan L dI dt. Tegangan induktor ya nilainya sama dengan L dikali dI dt. L d dt dari Im dikali sin omega T. VL sama dengan L dikali Im dikali D dt dari sin omega T.
bisa kita tuliskan turunan dari sin omega T. Apa? Ya, omega dikali L dikali IM. Turunan sin adalah cos omega T ya. Maka VL sama dengan nilai omega L dikali IM bisa kita tuliskan sebagai VM, tegangan maksimum, dikali cos omega T. VL sama dengan VM. Cos omega T bisa kita tuliskan menjadi sin omega T ditambah 90 derajat. Ini adalah persamaan dari tegangan pada induktor. Jadi bisa kita simpulkan bahwa persamaan tegangan VL sama dengan VM sin omega T plus 90 derajat. Sedangkan persamaan kuat arusnya adalah I sama dengan IM dikali sin omega T. Dan nilai VM sama dengan omega dikali L dikali dengan IM. Grafik dan diagram fasor rangkaian induktor murni. Nah, tadi kita sudah mendapatkan persamaan bahwa V sama dengan VM dikali sin omega T plus 90 derajat. Sedangkan I sama dengan IM dikali sin omega T. Nah, kalau persamaan itu kita gambarkan pada grafik, hasilnya seperti ini ya. Grafik yang putus-putus itu adalah grafik V. V sama dengan VM sin omega T mestinya ini plus 90 derajat. Dikurung. Dan untuk grafik yang tidak putus-putus itu adalah grafik I. Sumbu X ini adalah omega T. Nah, kalau kita amati, ketika omega T sama dengan 0, nilai V itu mencapai maksimum. Sedangkan nilai I sama dengan 0. Kemudian untuk omega T sama dengan pi per 2, nilai V itu sama dengan 0. Sedangkan nilai I itu mencapai maksimum dan seterusnya. Maka di sini sudah kelihatan bahwa V dan I itu tidak sefase. Diagram fasor bisa kita gambarkan seperti ini. Ini adalah I, kemudian ini adalah V. Ya. Dengan beda sudut fase ini adalah 90 derajat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada rangkaian induktif murni terdapat beda fase antara I dan V yaitu sebesar 90 derajat. Fase V tegangan mendahului fase arus I dengan beda sudut fase 90 derajat. Berikutnya adalah reaktansi induktif. Reaktansi induktif itu adalah sesuatu yang menghambat kuat arus pada rangkaian induktor. Jadi peranannya sama dengan hambatan. Tadi kita sudah memperoleh persamaan bahwa VM sama dengan omega dikali L dikali dengan IM. Maka VM per IM sama dengan omega dikali L. VM per IM itu kan formulasi dari hambatan ya. Maka ini bisa kita sebut XL. Reaktansi induktif sama dengan omega dikali dengan L. Bisa juga kita tulis XL sama dengan 2 pi F dikali dengan L. Nah, untuk satuan dari XL, karena dia adalah hambatan, maka satuannya adalah ohm sama dengan resistor. Kalau kita akan menghitung kuat arus yang mengalir, I sama dengan ya V per XL. Kalau IM, ya VM dibagi dengan XXL. Oke, lanjut. Oke, contoh soal. Sebuah induktor 100 mH dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan tegangan maksimum 50 volt dan frekuensi 50 Hz. Tentukan A, B, C. Oke, langsung ya. Kita tulis besaran yang diketahui. Yang pertama adalah L, 100 mH. Ini sama dengan 10 pangkat min 1 Henry. Tegangan maksimum VM, 50 volt. Frekuensi F, 50 Hz. Yang A, arus maksimum IM ya sama dengan VM per XL. Ini VM per XL adalah 2 pi F dikali L. Tinggal masukkan nilainya. VM 50 per
2 pi F-nya 50, L-nya 10 pangkat min 1. 50 kita corek, ya 5 per pi ampere. Arus ketika beda potensial mencapai nilai maksimum positif. Jadi kata kuncinya adalah beda potensial V sama dengan beda potensial maksimum Vm. M dikali sin omega T plus 90 derajat sama dengan Vm. Vm-nya dicorek, maka sin omega T plus 90 derajat sama dengan, di sini kan 1 ya, di sebelah kanan. Maka sin yang hasilnya 1 adalah sin 90 derajat. Maka omega T sama dengan 0 derajat. Yang diminta adalah arus. Maka I sama dengan IM dikali sin omega T. Ya, 5 per pi dikali dengan sin 0 ya. Maka I sama dengan sin 0 adalah 0. Maka hasilnya 0 ampere. Arus ketika beda potensial setengah nilai beda potensial maksimum. Jadi V sama dengan setengah dari Vm. Maka Vm dikali sin 90 atau omega T plus 90 derajat sama dengan setengah Vm. Vm-nya kita corek, maka sin omega T plus 90 derajat sama dengan sin 30 derajat. Maka omega T plus 90 derajat sama dengan 30 derajat. Maka omega T sama dengan min 60 derajat. Berapakah kuat arus? Ya tinggal masukkan aja persamaan I sama dengan IM dikali sin omega T. Nah, tinggal hitung ya. Jawabannya berapa ampere, dihitung sendiri. Oke anak-anak, itu untuk rangkaian induktor murni. Masih ada satu lagi, yaitu rangkaian kapasitor murni. Sebuah kapasitor C kita hubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Maka arus yang mengalir adalah I sama dengan IM dikali sin omega T. Persamaan tegangan pada kapasitor atau VC. Muatan listrik Q yang dapat disimpan oleh sebuah kapasitor dengan kapasitas C itu dirumuskan Q sama dengan CV ya. Kemudian kita turunkan dQ dt. Ruas kanan juga kita turunkan ddt dari CV. dQ dt turunan muatan terhadap waktu adalah arus. I sama dengan nilai C itu konstan. Maka C dikali dV dt. Oke? Maka dV sama dengan 1 per C dikali I dt. Integral dV sama dengan ruas kanan juga integral. Integral 1 per C I dt. Sehingga ini V sama dengan 1 per C integral I-nya kita ganti dengan IM dikali sin omega T dt. Nah, ini ilmu trigonometri. Integral trigonometri. V sama dengan 1 per C dikali IM integral sin omega T dt. Apa? Min 1 per omega dikali cos omega T. Gitu kan? Maka V sama dengan min 1 per, bukan 1 ya, tapi IM dibagi dengan omega C dikali dengan cos omega T. Nah, dengan menggunakan ilmu trigonometri, nanti persamaan itu menjadi IM per omega C dikali sin omega T min 90 derajat. Nah, transformasi dari kesini nanti silahkan dicoba-coba sendiri. Nilai IM per omega C bisa kita tulis V ini sebagai Vm
dikali sin omega T min 90 derajat. Nah, kita hasilkan persamaan tegangan pada kapasitor VC. VC sama dengan Vm sin omega T min 90 derajat. Sedangkan arusnya I sama dengan Im sin omega T. Berikutnya, grafik dan diagram fasor rangkaian kapasitor murni. Berdasarkan persamaan tadi ya. Kita terus lagi, I sama dengan Im dikali sin omega T, kemudian V sama dengan Vm dikali sin omega T min 90 derajat. Dari persamaan itu bisa digambarkan grafik berikut ini. Untuk yang grafik berwarna merah adalah grafik kuat arus. Ketika T-nya 0 atau omega T sama dengan 0, maka arusnya sama dengan 0. Ketika omega T 90, maka arusnya mencapai maksimum sini. Kemudian untuk V ketika omega T sama dengan 0, maka V mencapai nilai maksimum negatif ya. Kemudian ketika omega T sama dengan 90 derajat, maka nilai V sama dengan 0 dan seterusnya. Sehingga bisa kita gambarkan diagram fasor antara V dan I sebagai berikut. Ini adalah diagram fasor untuk I, kemudian V-nya ini ini adalah VC. Selisih sudut fasenya adalah 90 derajat. Maka bisa kita simpulkan bahwa pada rangkaian kapasitor murni, fase I mendahului fase V dengan beda sudut fase 90 derajat. Gitu ya. Jadi kalau pada rangkaian R resistor itu I dan V sefase. Kemudian pada rangkaian induktor itu V mendahului I dengan beda sudut fase 90 derajat. Sedangkan pada rangkaian C kapasitor itu I mendahului V dengan beda sudut fase 90 derajat. Untuk mengingat-ingat, ya mungkin kita pakai singkatan saja ya, yaitu C-FIL ya. Maksudnya apa? Pada rangkaian C, I duluan baru V. Kemudian pada rangkaian L, V duluan baru I. Itu ya. Ini hanya untuk mengingat-ingat saja. Oke, lanjut. Yang C adalah reaktansi kapasitif. XC, Vm sama dengan Im per omega C ya. Maka Vm per Im sama dengan 1 per omega C. Nah, Vm per Im ini kan dimensinya adalah hambatan. Maka ini XC sama dengan 1 per omega C. XC inilah yang disebut dengan reaktansi kapasitif yang berperan sebagai hambatan pada rangkaian kapasitor. Bisa juga dituliskan XC sama dengan 1 per 2 pi FC. Sebuah rangkaian AC atau arus bolak-balik yang hanya terdiri dari kapasitor mempunyai tegangan maksimum 40 volt. Di V maksimum sama dengan 40 volt. Dihubungkan dengan kapasitor 80 mikrofarad. C sama dengan 80 mikrofarad. Jika frekuensi getaran listrik 50 F sama dengan 50 Hz, tentukan A. Arus yang mengalir dalam 2 milisekon. B. Frekuensi getaran listrik saat arus maksimum 4 ampere adalah arus yang mengalir dalam 2 milisekon. Nah, tentu kita tuliskan dulu persamaannya. I sama dengan Im dikali sin omega T. Kita cari dulu Im ya. Im sama dengan apa? Ya, Vm per XC. Vm dibagi dengan 2 pi FC. Vm-nya berapa? 40 dibagi dengan 2 pi F-nya 50, C-nya adalah 80 dikali 10 pangkat min 6. 10 pangkat 6 dibagi dengan 200 pi. Ya, 5000 dibagi dengan pi.
ampere. I sama dengan 5000 dibagi dengan pi dikali sin omega T. Omeganya adalah 2, pi, F-nya 50, T-nya 2 milisekon. 2 dikali 10 pangkat min 3. Sama dengan 5000 dibagi dengan pi sin per pi dikali sin pi per 5. Dihitung dengan menggunakan kalkulator. Satuannya adalah ampere. Untuk yang B silakan dicoba sendiri. Oke, anak-anak sekalian, demikian untuk materi tentang resistor murni, induktor murni, dan kapasitor murni. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar rangkaian arus bolak-balik. Untuk berikutnya, kita masih akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik, yaitu tentang rangkaian seri R digabung dengan L digabung dengan C. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.